Baik, selamat siang mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan ya materi kita di minggu ke-11 untuk kualitas perangkat lunak. Topik kita minggu ini adalah prosedur dan work instruction. Baik. Nah, objektifnya kita akan bisa memahami kontribusi dari prosedur dan work instruction terhadap quality assurance, dan kita akan lihat bagaimana aktivitas yang terkait prosedur work instruction ini dan apa perbedaannya, dan kemudian bagaimana hubungannya dengan organizational prosedur manual. Oke, jadi yang di cover adalah kebutuhan akan prosedur dan work instruction, kemudian prosedur manual, work instruction manual itu seperti apa, dan organizational framework for preparing, implementing, updating procedures and work instruction. Ya. Nah, kalau kita ingat kembali mengenai software quality infrastructure waktu kita bahas tentang components, ya di sana memang ada procedures and work instructions yang harus disediakan sebagai komponen dari proses quality assurance, software quality assurance, ya. Jadi, kenapa pertanyaan-pertanyaan ini mungkin akan sering kita pertanyakan gitu. Ini akan terkait kepada prosedur, kebutuhan akan prosedur dan work instruction. Why should we use SQA procedures and work instructions? Gitu ya. Sering tanya, kenapa sih harus ada prosedur work instruction? Ya. Tahu kita tanya lagi, wouldn't it be better if every professional relied on his own experience and perform his task the best way he knows? Gitu ya. Kan udah pengalaman, udah tahu apa yang harus dilakukan, ngapain harus ada prosedur dan instruction, sering begitu kan, bagi yang merasa sudah mampu. Ya, pertanyaan lain adalah, what are the benefits to the organization of forcing me to perform a task only in the way chosen by them? Kenapa harus diatur-atur, pokoknya selesai saya kerjakan gitu ya. Itu juga sering kita pertanyakan why, gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu dari bagaimana sih prosedur work instruction ini dibentuk gitu ya. Dari hierarki bagaimana pengembangan prosedur instruction ya. Perhatikan bahwa sebenarnya sudah ada SQA standar dari baik internasional maupun nasional gitu ya. Dengan ikat CMM, ISO gitu ya. IEEE punya standar-standar tertentu untuk pengembangan software gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi terhadap apa yang mau kita lakukan, proses yang akan kita lakukan gitu. Di samping itu ada lagi organizations policy terkait SQA, ya, kebijakan-kebijakan apa dalam organisasi yang juga harus diterapkan dalam prosedur. Ya, jadi prosedur kita kan mengadopsi semua yang ada dalam, mengadopsi apa yang ditetapkan dalam SQA standar, supaya nanti kita juga terstandar ya, tercertified gitu. Tapi juga harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh manajemen dalam organisasi kita. Ya, setelah ada organisasi yang SQA prosedur, dari situlah nanti turun menjadi work instruction. Itu hierarkinya. Ya, jadi mungkin udah mulai tergambar gitu kenapa kemudian di organisasi saya harus ada prosedur dan work instruction. Ya. Kalau kita lihat definisinya, prosedur detail activities or process to be performed according to a given method for the purpose of accomplishing a task. Jadi prosedur itu untuk mengaccomplish proses yang harus dilalui untuk menyelesaikan sebuah task gitu. Jadi siapa menentukan task? Ya, task mungkin sudah ditetapkan aturan dalam perusahaan gitu ya. Hingga kemudian ditetapkan prosedur dalam setiap task tersebut apa. Dan itu harus diikuti oleh semua orang yang bekerja di organisasi tersebut. Jadi dia tend to be universal within the organization. Berlaku bagi semua orang dalam company. Dalam semua task yang sama dalam company. Ya. Jadi tidak tergantung kepada orangnya gitu ya, atau organizational context. Semuanya harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Kalau instruction itu apa? Boleh sebenarnya dinyatakan sebagai suplemen, pelengkap kepada prosedur, karena dia akan menyediakan details yang eksplisit yang dibutuhkan, yang sesuai dengan kebutuhan tim, unit gitu. Jadi ada beberapa tim mungkin dalam satu organisasi, nah mereka bisa
mengadopsi prosedur itu dengan work instruction yang lebih detail. Jadi bisa berbeda antar tim. Ya. Lihat kembali SK prosedur itu required to confirm tadi hierarkinya itu ya, the organization quality policy, but also tend to conform to international or national SK standard. Misalnya ISO, untuk SK ISO 9003. Kita mulai cari-cari itu apa? Ya, kita harus punya prosedur yang sesuai, tidak boleh bertentangan dengan international standard. Itu kenapa? Supaya kita juga diakui secara internasional. Ya, sertifikasi standarisasi begini itu adalah pengakuan yang paling diterima oleh siapapun dan akan menjadi bergaining kompetisi kita. Orang kan yakin bahwa ini sebuah software yang bermutu yang sudah dilakukan dengan sebuah standar prosedur yang sudah diakui secara dunia. That's one big point gitu ya, yang akan memenangkan kompetisi. Jadi tujuan dari prosedur dan work instruction itu apa? They both aiming at performance of task, process or activities in the most effective and efficient way without deviating from quality requirements. Ya, jadi itu pasti ditujukan supaya proses itu efektif, efisien, ya, tanpa menyimpang dari quality requirements. Ya, semua quality requirements yang sudah define harus tercapai secara efektif dan efisien. Karena apa? Karena semua sudah jelas prosesnya. Langkah-langkahnya sudah ditetapkan, bahkan sampai work instruction-nya. Ya kita memang kayak robot jadinya ya. Tapi ya that's the best way to make a process dalam apalagi dengan tingkat ketidakpastian ya. Ingat ya bahwa software itu sangat tinggi ketidakpastiannya gitu ya, uncertainty-nya tinggi. Jadi kita butuh suatu proses yang deviasinya tidak banyak gitu ya. Kita butuh proses yang sudah clear, jelas, berulang gitu. Kalau berulang akan sama dilakukan gitu ya. Jadi tadi itu tujuan pertama. Tujuan kedua, effective and efficient communication between the separate staff involved in the development and maintenance of software system. Karena tadi sudah dilakukan dengan proses yang sama, langkah-langkah yang sama, tentu berkomunikasinya juga lebih mudah. Karena everybody knows what somebody else do. Apa yang harus terjadi dalam sebuah tahapan. Itu semua sudah tahu, sehingga berkomunikasinya akan lebih efektif dan efisien. Ya. Kemudian uniformity in performance. Kesamaan, keseragaman dalam performance. Achieved by conformity with procedures and work instruction. Reduces the misunderstanding that lead to software errors. Ya, jadi jangan tadi komunikasi sudah efektif dan efisien sehingga misunderstanding akan kecil karena misunderstanding bisa menyebabkan error. Ya, ada keseragaman. Makin dewasa sebenarnya kita, apa yang kita lakukan akan makin seragam. Akan makin stabil. Orang yang labil, orang yang tidak berkualitas. Ya, jadi harus stabil, uniformity in performance. Kemudian simplified coordination between tasks and activities performed by various bodies of the organization. Tadi ada kalau koordinasi akan lebih baik antar siapapun dalam organisasi tadi karena tidak ada lagi misunderstanding, komunikasinya sudah efisien, koordinasinya juga akan lebih baik. Better coordination means fewer errors. Kembali ke tujuan quality, ya. Nah, dalam prosedur itu harus ditetapkan the 5 W's issue, ya. 5 W's issue resolved by procedures. What activities have to be performed? How should each activity be performed? Ini kadang disebut 1H for W ya. Ini di sini dalam ini 5W. When should the activity be performed? Where should the activity be performed? Who should perform the activity? Ini harus
di-define di prosedur. Apa, bagaimana prosesnya, kapan harus ini, di mana, dan oleh siapa. Jadi otoritas pun akan kelihatan di sana. Ini tanggung jawab siapa. Ya. Oke. Jadi apa itu prosedur manual? The collection of all SKA procedure is usually referred to as the SKA procedures manual. Ya, bagaimana prosedur tersebut harus ada manualnya. Ya, terdiri dari apa isinya dari prosedur manual? Type of software development and maintenance activities carried out by the organization. Apa tipe apa yang digunakan untuk aktivitasnya? Range of activities belong to each activity type and range of customer. Itu harus ada di prosedur manual. Ini contohnya, apa table of content-nya, ada introduction, purpose, abbreviation seperti biasa. Yang pertama itu penjelasan tentang dokumen, ya. Kemudian quality records and documentation-nya seperti apa, reporting and follow-up-nya seperti apa, responsibilities for implementation siapa, list of appendices-nya apa, gitu ya. Oke, kemudian itu prosedur. Sekarang work instruction and work manuals, ya, ini deal with the application of procedure tadi ya. Waktu diadaptasi kepada sebuah tim, akan ada instruksi lebih eksplisit, detail terhadap tim tersebut. Ya, so work instruction deal with the application of procedure adapted to the requirements of specific project team. Jadi spesial ke sebuah project team, customer or other relevant party. Ya, ini contohnya. Ya, work instruction departementalnya masih ada gitu, bisa dibuat. Project management work instructionnya seperti apa, gitu ya. Audit process for new software development subcontractors misalnya dari sana. Di project management coordination and cooperation with the customer gitu, dijelaskan work instruction apa yang harus ada saat kita berkoordinasi. Weekly progress reporting by team leaders pun dibuatkan work instruction-nya. Special design report templates, their application in the project, follow up beta site reporting dan sebagainya. Ya, jadi kalau kalian nanti menerapkan di project kalian, saya pikir ini sangat baik gitu ya. Kalian coba susun beberapa, ini akan menjadi project tugas besarnya di kualitas perangkat lunak. Berapa banyak yang bisa kalian siapkan, baik prosedur maupun work instruction. Ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, kita perlu mengupdate procedures. The motivation to update procedure is based among other things on the hal-hal berikut. Technology changes. Mungkinkah mengubah prosedur kalau teknologi berubah? Tentu. Karena di sana mungkin ada tools yang dilibatkan dalam prosedur, hardware, communication equipment, ya. Tadinya harus face to face, sekarang boleh pakai Zoom, prosedurnya jadi berubah. Change in the organization's areas of activity. Organisasinya tadi ada polisi yang berbeda, tentu prosedur berubah karena prosedur harus rely on organization policy. User proposal for improvement, ya boleh aja dari bawah, bottom gitu ya, bottom up, mengusulkan perbaikan, tentu bisa mengubah. Analysis of failures as well as successes. Kalau ada failures atau success mungkin bisa disesuaikan lagi karena ada story-nya gitu ya. Atau failures bisa jadi harus diubah supaya jadi jangan failure lagi dan sebagainya. Proposal for improvements initiated by internal audit. Setelah ada audit reports, kemudian ditemukan ada prosedur yang salah, perlu updating. Learning from the experience of other organization juga menjadi hal yang memungkinkan mengupdate organisasi dan juga pengalaman dari SKA team. Hal inilah yang mungkin mengupdate prosedur. Ya, itu gambaran. Prosedur diupdate, work instruction juga diupdate. Ya. Kalau ingin lebih, tadi saya sudah sebutkan, kalian tolong ini semua ilmu-ilmu SKA ini sebenarnya sangat applicable di project kalian, harus diterapkan. Ya, balik prosedur dan instruction tolong diterapkan. From now on, kita akan cek berapa work instruction Anda prosedurnya nanti at the end. Ya, kalau tolong masing-masing kerjasama walaupun SKA timnya sudah ada. Oke, itu mungkin yang bisa
saya sampaikan, ya bisa kita diskusi dalam WA group kita. Demikian, selamat siang dan selamat melanjutkan kuliahnya.